Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Kebamafar, selamat datang di Sofar, Sharing for Kabamafar. Hari ini kita bakalan membahas salah satu program kerja dari Departemen Minat dan Bakat BM Fakultas Farmasi, yaitu Farmakon atau Farmasi Competition. Mungkin sebagian dari teman-teman Kebamafar mungkin telah mengetahui apa sih itu Farmakon, tapi di sini kita akan membahas lebih detail mengenai Farmakon bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Kak Tiar selaku koordinator dari Departemen Minat dan Bakat, juga ada Kak Dwi selaku PJ dari Farmakon. Hai Kak Tiar, hai Kak Dwi. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik dong. Untuk Kak Tiar selaku koordinator dari Farmakon ini Kak, apa sih sebenarnya itu Farmakon Kak, dan tujuannya buat teman-teman Kabamafar mengikuti kegiatan ini apa sih Kak? Baik teman-teman Kebamafar, jadi Farmakon ini adalah kegiatan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Bermula dari 2012 dan 2013 itu bernama Persenif. Setelah itu bertransformasi kembali menjadi Aktimasi itu pada 2015. Nah, setelah itu pada 2016 itu bertransformasi menjadi Farmakon, dan sehingga saat ini nama Farmakon tersebut dipertahankan. Nah, untuk tujuannya sendiri itu adalah untuk menjalin silaturahmi antara Antara Kabamafar dan senior-senior serta eh, senior-senior dan alumni serta sivitas akademik yang ada di Fakultas Farmasi UMI. Oh, baik Kak. Dan untuk Farmakon ini Kak, apakah wajib untuk diikuti seluruh teman-teman Kabamafar? Untuk wajib sendiri itu ada mungkin dari teman-teman Kabamafar yang angkatan aktif itu wajib mengikuti kegiatan Farmakon untuk menjalin silaturahmi antara senior dan junior. Di situ mungkin bisa dikatakan wajib tiap angkatannya. Jadi siapa sih sebenarnya peserta-peserta yang bisa mengikuti kegiatan ini Kak? Baik, untuk pesertanya itu ada dari Kabamafar UMI itu ada angkatan aktif, yaitu untuk saat ini dari 2021 hingga 2024. Kemudian untuk alumni bisa mengikuti kegiatan. Untuk tahun ini itu ada kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, di mana itu adalah kegiatan lomba debat. Itu bisa diikuti oleh fakultas farmasi di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia ya Kak. Wow, menarik ya Kak. Terus kalau untuk konsep dari Farmakon ini apa sih Kak? Konsep dari Farmakon itu pada tahun ini ada dua kegiatan lomba, yaitu ada lomba secara tingkat nasional itu sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu debat. Kemudian lomba internal, di mana lomba internal ini dilaksanakan secara offline, di mana terbagi menjadi beberapa cabang lomba, di mana lombanya itu mencakup lomba keilmuan, keagamaan, keolahragaan, dan kesenian. Hmm, Kalau kalau bagian keolahragaan nih Kak, apa saja sih cabang-cabang lombanya Kak? Keolahragaan itu ada dua cabang, ada beberapa cabang lomba. Nah, pada tahun ini itu dibuka dengan ada lomba e-sport. 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 E-sportnya itu game ya Kak? Ya, Game apa game. itu Kak? Ada e-football, kemudian ada Mobile Legend, sama Itu jika itu kalau kayaknya. untuk yang e-sport, kalau yang keolahragaan itu ada 5 Kak. Oh ya. Itu ada tarik tambang, Hmm. voli, futsal, badminton, dan tenis meja. Gitu Kak. Nah ini kan kalau bagian keolahragaan nih Kak, kan itu pasti dia lombanya itu pasti dia bertim-tim nih Kak. Apakah dia membawa nama angkatan atau bagaimana Kak? Nah, kalau dari itu memang dibawa nama angkatan. Karena kan wajib tiap angkatan mengusul untuk mewakili angkatannya. Karena ini kan eh, dia itu sifatnya lawannya perangkatan. Karena ada juga piala bergilirnya. Itu yang kayak buat bergengsi. Jadi kita berebutan piala Iya. berkilir ya, berkilir.
Itu kalau yang ini Kak, yang debat. Kan debat itu kan membawa nama perangkatan. Jadi kalau misalnya pesertanya itu angkatan 24 Kak, terus lawannya itu dari alumni. Bagaimana itu Kak? Cara Nah. penilaiannya? Kan pasti kita ketahui lah, ini pasti pengetahuannya yang alumni itu pasti lebih lebih banyak lah bisa dibilang. Jadi bagaimana itu? Kalau soal debat sendiri itu ada pelatihannya. Dan kalau soal yang perangkatan itu tidak wajib kalau untuk debat sendiri. Karena itu kan kalau soal konsep kan awalnya Parmakon itu dibagi menjadi 2 konsep. Ya. Ada secara offline dan online. Dan kalau secara online itu yang untuk debat, dan debat sifatnya nasional. Sedangkan kalau yang offline itu yang internal, hanya untuk Kabamafar. Nah, kalau yang debat itu nasional karena semua universitas yang ada di Indonesia bisa mengikuti lomba debat ini. Dari fakultas kami sendiri, dari farmasi itu kalau misalnya mau ikut debat, diadakan pelatihan karena tidak mungkin langsung didaftarkan. Pasti Oh, kan iya, Kak. dilatih dulu karena ini lawannya juga bukan hanya di fakultas Taji sendiri, kan pasti seluruh Indonesia. Jadi harus dipersiapkan sematang mungkin. Jadi debat ini dilaksanakan secara online. Kalau soal debat, ya kalau Online. itu hanya debat saja Iya, yang debat. secara online. Yang lainnya offline karena kan bersifatnya nasional. Oh iya. Kalau cabang lomba yang bagian keislaman itu Kak ada apa saja? Kalau keislaman itu ada hafalan juz 30 dan kultum. Kultum. Iya. Oh iya Kak. Oh ini Kak Dwi selaku PJ dari Farmakon nih Kak. Pasti sebelum melaksanakan Farmakon ini pasti kita ada kayak proses perencanaannya nih Kak. Jadi bagaimana sih proses perencanaan awal Farmakon ini sampai sekarang prosesnya itu sudah sejauh mana Kak? Kalau soal itu menurut saya ini sudah lumayan matang, sudah 80% bisa dibilang. Kenapa begitu? Karena sudah dari pembentukan panitianya sudah jalan, sudah untuk mencari kayak dananya sudah jalan, semuanya kayak sudah memang dipersiapkan. Dan ini saya juga sudah membentuk panitiaku dan sudah masih berjalan sudah dari bulan lalu, gitu Kak. Bagaimana sih proses pembentukan panitianya itu Kak? Apakah ada kendala selama mencari panitianya atau memang banyak teman-teman Kabamafar yang ingin mengambil peran menjadi panitia di Farmakon ini Kak? Kalau soal kendala pasti ada ya, karena kan pasti di setiap kegiatan itu ada namanya miskom. Ya, Nah, miskom. dari situ. Kalau dari soal keaktifan banyak sekali Kabamafar yang ingin masuk jadi panitia. Jadi kami sebagai pengurus ada sistem seleksinya. Jadi kami membuka gimana pendaftaran itu melalui link. Lalu kita kayak kan pasti kalau soal panitia ada batas maksimumnya. Iya. Tidak semua langsung diterima begitu saja. Jadi kita pilih begitu. Jadi tiap angkatan dipilih beberapa. Jadi ada perwakilannya. Oh, jadi setiap angkatan. Iya, dari Oh. angkatan 2024, 2022, 2023. Untuk panitia itu kebanyakan dari angkatan mana Kak kalau sekarang? Kalau sekarang itu lebih kebanyakan dari 2024. Melihat sangat dari antusias iya, melihat dari banyaknya antusias dari dari angkatan 2024 memang jadi kayak wah, berarti memang menarik gitu. Berarti menarik, memang sangat menarik Parmakon ini, Parmakon 2025. Terus kalau ini Kak, ini apa tadi pengumpulan dananya itu Kak, kita eh, apakah melakukan penggalangan dana Kak? Oh iya, kita melakukan penggalangan Iya, dana, penggalangan Galdan. Galdan. Itu seperti kita menjual tentang konsumsi makan siang, ada juga PO dari baju, gantungan kunci, tumbler, gitu Kak. Terus antusias dari pembelinya sekarang apakah sudah banyak Kak? Kalau soal antusias mungkin karena baru juga di post, jadi masih kurang. Oh masih kurang, Ya, tapi tapi bakalan diusahakan. Pasti Ya, Kak. diusahakan. Ya. Bagus. Terus tantangannya nih Kak, apakah ada panitia yang kayak banyak yang mengundurkan diri apa tidak Kak? Kalau soal itu pasti ada, sangat-sangat pasti ada, karena ini Parmakon adalah kegiatan yang paling besar di kepengurusan. Nah, jadi
pasti banyak sekali tantangan yang dialami. Entah dari itu panitianya, dari pengurusnya sendiri. Ngurusnya sendiri Iya. ya. Masih banyak sekali kayak tantangan-tantangan seperti contohnya kayak kurangnya komunikasi. Karena kenapa itu biasa, Kak? Karena kayak kurangnya perbedaan pendapat atau tidak dari divisi ini dari divisi ini tuh apa yang minta tidak sampai di divisi yang lain gitu. Jadi kayak terhambat gitu, Kak. Wah, seru juga ya, Kak. Mungkin bisa di-spill sedikit kapan sih waktu pelaksanaannya Farmakon ini, Kak? Nah, kalau soal Farmakon sendiri akan dilaksanakan dekat-dekat dari sini. Jadi untuk Kabamafar persiapkan dirinya masing-masing ya. Apa sih hadiahnya yang bisa mungkin dikasihkan kepada nanti para pemenang dari setiap angkatan? Kalau soal itu pasti ada sedikit lah kayak uang pembinaan contohnya atau sertifikat. Pasti ada benefit yang didapat karena kompetisi. Kompetisi. Mungkin Kak bisa dijelaskan bagaimana pendaftarannya, mungkin biar teman-teman Kabamafar yang lain yang ingin berpartisipasi bisa mengetahui caranya buat mendaftar, Kak. Nah, kalau soal pendaftaran sendiri itu Kabamafar bisa melihat dari akun IG-nya Farmakon @farmakon2025. Bisa langsung dicek di situ kapan sih waktu pembukaan atau ada juga di situ kayak jajaran-jajarannya, seperti maskotnya. Kalau untuk Farmakon sekali ini, maskot yang kami ambil yaitu lebah dengan nama Billy. Billy. Iya. Kenapa ambil nama Billy, Kak? Karena kan kita tahu lebah itu dia itu sangat suka bersosialisasi atau jiwa nasionalismenya itu Iya. tinggi. Jadi kami mengambil itu, Kak. Kayak kekeluargaannya. Menarik ya. Ya dong. Jadi kalau untuk mendaftar itu silakan silakan pantau IG dari Farmakon Farmakon. yang pasti setiap ada updatean terbaru pasti di situ Ya. bakalan Sama kalau soal lombanya, Kak, Ya. itu kan terbagi menjadi 6. Itu yang pertama tadi debat, itu kan sifatnya nasional. Iya. Nah, kalau yang internal atau offline itu ada 5. Pertama itu ada kesenian, keolahragaan, keislaman, e-sport, sama keilmuan. Nah, kalau keilmuan itu ada cerdas cermat. Jadi itu dia sistemnya per angkatan diusung. Jadi tuh per angkatan. Iya. Dia nanti kayak dicari siapa yang mau per angkatan jadi dilawan kayak kompetisi, lawannya jadi angkatan 24, lawannya angkatan 22, 23, 21 gitu, Kak. Kalau cerdas cermat. Selanjutnya ada Bagian kesenian. Iya, kesenian itu ada Got Talent. Nah, Jadi kalau Got Talent tuh ya, kalau Got Talent itu dia kalau misalnya ada Kabamafar yang memiliki jiwa seni atau talent yang dapat ditunjuk atau dipersembahkan itu ada. Bisa jadi kayak kita di sini bisa menjadi wadah untuk menunjukkan ya. bakatnya Jadi dalam bidang kesenian khususnya tuh, ya, Kak. gitu. Apakah ada batasannya, Kak? Kayak kan apakah ada batasannya, Kak? Kan di sini dibebaskan toh, Kak. Ya. Kan misalnya kalau Kalau dari kita sih tidak ada batasan ya, Kak. Jadi tuh kayak misalnya Kabamafar punya talenta tentang menyanyi, menari, itu bisa. Karena kan ini Got Talent, sifatnya umum. Ya. Selanjutnya itu ada cabang olahraga e-sport. Itu terbagi menjadi 2, yaitu e-football sama Mobile Legend. Ada 2. Nah, kalau yang e-football itu baru tahun ini dilaksanakan, Kak. Karena Iya, karena setahu saya kemarin-kemarin itu e-sportnya itu Mobile Legends. ya cuma Sekarang Mobile ditambah Legend. ya, Kak? Sekarang sudah ada 2 e-football karena dilihat dari antusiasnya Kabamafar. Kayak banyak sekali yang mau adakan ini. Dan menurutku juga banyak peminatnya. Tuh. Selanjutnya itu ada cabang keolahragaan. Itu ada 5 cabang olahraga. Ada tarik tambang, voli, futsal, bulu tangkis sama tenis meja. Gitu, Kak. Dan itu semua
lawannya sama, perangkatan. Bahkan ada civitas akademik juga. Biasa itu kalau civitas akademik ikutnya di tenis meja. Jadi dosen-dosen Iya, juga dosen-dosen. kita melawan dosen gitu. Dosen, kalau tidak pegawai-pegawai yang ada di Fakultas Farmasi. Iya, Tuh. alumni, Iya. kakak-kakak Iya, apoteker. kan, apoteker. Apoteker juga. Jadi ayo daftar. Itulah pembahasan mengenai Farmakon. Jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman Keba Mafar yang berminat untuk mengikuti Farmakon, silakan untuk selalu pantau IG dari Farmakon. Mungkin itu saja pembahasan mengenai Farmakon. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.